Anak-anak pada umumnya yang memiliki hambatan baik sosial, fisik, mental, intelektual, dan emosi itu memang sudah seharusnya mendapatkan layanan pendidikan. Disabilitas itu yang akan mengakses pendidikan tidak harus selalu masuk ke sekolah luar biasa. Ini boleh percaya boleh tidak, saya pernah dihina sama dosen sendiri. Perkenalkan, nama saya Azga Maitri Prananda. Saya kelas 11 IPS. Halo, nama aku Reva Rizka Amelia Putri. Aku Angga Hana. First experience sekolah di situ pasti kayak sedih banget gitu kan. Baru pertama kali ngerasain sekolah di sekolah luar biasa gitu kan. Pasti susah banget kayak dari mulai adaptasinya, terutama dari menerima gitu semua yang keadaan lah, intinya menerima kenyataan ini bahwa kalau Azga tuh emang udah jadi disabilitas gitu kan. Aku kan dari SD ya di sini, jadi waktu hari pertama kayak kaget sih, kayak soalnya kan aku waktu TK di sekolah biasa dan waktu pindah ke sini kayak kaget itu kok beda banget sama yang dulu aku sekolah itu, dari teman-temannya beda lagi, terus cara ngajarnya juga kan beda lagi itu. Kalau di cita-cita tuh Azga tuh pengennya sih jadi kayak aja. Kalau jadi atlet deh, jadi atlet. Pengen jadi guru musik. Suka masak? Masak apa? Actually, Azga tuh pengen kuliah tuh ke Universitas Pajajaran. Pengennya sih ke situ, pengen ngambil jurusan hubungan internasional. Pengen di UPI. Kalau kuliah pengen masuk situ karena satu emang udah cita-cita aku dari lama pengen bisa lolos ke situ, dan dua teman-teman aku yang lain juga banyak yang di situ. Saya seperti orang tua umumnya kan, kalau mendapati anak seperti ini kan mungkin tidak langsung menerima ya, jadi agak mikir nanti ke depannya gimana gitu kan. Pengalamannya suka dukanya banyak, tapi alhamdulillah Reva anaknya semangat buat belajar, semangat dari dia masuk TK. Panjang waktu sekitar usia Nadia 1 tahun, saya merasa ada kekurangan di Nadia, terutama di pendengaran. Nah, di sana setelah dicek, ternyata pendengaran dari anak saya Nadia itu hanya 80 desibel. Jadi Askia Hana Patria itu lahir 5 September 2007, lahir secara sesar. Kira-kira berapa hari setelah lahir, kalau tidak salah dia lahir hari Rabu, hari Jumat itu dinyatakan hiperbilirubemia. Saya sebagai orang tua pastinya selalu mendukung apa keinginan dari anak gitu. Sampai sekarang pun juga mau ke kuliah, Nadia pingin tetap melanjutkan ke hobinya, yaitu ke tata boga. Dan saya sebagai orang tua ya pastilah mensupport dan mendukung buat anak saya gitu. Kita sebagai keluarga kita ngedukung ya, kita nggak hanya diem aja, kita cari tahu treatment buat anak-anak yang ada kekurangan seperti Aska tuh harusnya gimana. Akhirnya kita langsung bawa ke Bandung, kita langsung masukin sini, sehingga dia bisa tahu kan lingkungannya tuh
biar dia ngerasa dia tuh nggak sendiri, masih banyak loh anak-anak yang seperti dia tuh gitu, bahkan ada yang lebih parahnya juga gitu. Akhirnya lambat laun mentalnya terbangun lagi, akhirnya ya dia semangat lagi. Sekarang dia lagi menekuni judo, sama dia kemarin sempat ngabarin juara 1 lomba puisi. Saya mendukung penuh sih, memang sudah saya kasih, nanti bakal gini loh Kak, maksud saya, jadi saya udah bantu-bantu, kamu harus siap gitu kan, dengan banyak tugas nanti di sananya gitu kan, tugas-tugas malam gitu kan, begadang, kan tidak seperti di zaman SMA, justru kita harus ya mengejar dosen. Karena dia kan suka masak ya, jadi kan di sekolah ini terakomodir adanya kegiatan cooking class, terus kemudian juga untuk kurikulumnya juga menyesuaikan dengan kondisi anak. Ya harus mendukung sekali, yang ngasih support paling nggak, jangan sampai putus sekolah. Soalnya kondisi Repa kan beda sama anak-anak umum lainnya. Dia kalau nggak lanjut sekolah sampai tercapai cita-cita, dia mau jadi apa gitu, buat dia sendiri. Nama aku Rizky Anugrah, aku dari Bandung dan aku sekarang berkuliah di Telkom University, jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2025. Perkenalkan, nama saya Khairil Fikri, berusia 29 tahun, berasal dari Aceh ya. Untuk angkatan itu 2021, lulus di tahun 2025. Perkenalan, nama saya Cipa Curu Teknik Kreatif Kecerdasan Fashion angkatan 2024. Hari pertama masuk kampus itu aku inget banget waktu itu. Satu hari yang menurut aku sih cukup oke ya, karena aku alhamdulillah memiliki teman-teman yang oke juga. Dan untuk ketakutan yang selama ini aku takutin, sebenarnya dari diri aku sendiri sih, aku takut nggak berguna buat teman-teman sekelas aku. Dan ya pada akhirnya mungkin itu emang terjadi juga ya gitu, tapi dengan aku memperbaiki, dengan sekarang makin inisiatif buat ngeduluin dan sebagainya gitu, sehingga ketakutan itu dan kejadian itu berhasil nggak terjadi lagi. Untuk hari pertama masuk kampus ini, boleh percaya boleh tidak, saya dihina dengan dosen sendiri. Kamu dengan kondisi seperti ini kenapa mau kuliah? Itu pertanyaan yang tidak seharusnya ditanya. Namanya juga kampus ya, semua harus diterima. Kan orang hak berpendidikan itu sangat hak dan layak. Kita disabilitas oke, dianggap aib boleh, tidak apa-apa. Tapi diberi kesempatan untuk membuktikan. Itu sih yang saya masih ingat, dan saya ketika wisuda, dosen itu malu sama saya. Setelah aku menjalani kuliah 2 bulan, aku pernah merasa sumpah tahun kuliah karena aku sadar Telkom Universitas itu belum sepenuhnya inklusif, jadi membuat aku merasa tertekan. Untuk tugas pasti ya, kita pasti mendapatkan tugas yang tidak seharusnya diberikan. Seperti kita melakukan observasi itu ke pelosok, itu pernah di semester 6. Itu kan sudah pasti tidak akses, jangankan kursi roda, untuk motor roda 3 aja susah. Kalau untuk sejauh ini review film sih, karena kan film itu lebih banyak visualnya kan daripada audionya. Kadang audio dia tuh percakapannya cuma beberapa gitu. Malah kalau nggak salah film yang bagus itu justru yang dialognya nggak terlalu banyak banget, kayak eksplisit semuanya dijelasin gitu. Nah itu justru yang susah karena komunikasi non verbalnya itu nggak bisa terdeteksi, dan itu pun emang masih belum bisa pakai AI juga gitu. Yang tugas kelompok itu yang menurut aku berat. Kenapa? Karena mengajarkan menentukan semudah, karena diperkusahan sama dunia sekolah untuk bagaimana. Kalau di dunia sekolah kan kita nurut sama guru, sedangkan kuliah enggak, karena kita belajar untuk mandiri. Secara jujur memang sering muncul ya gitu, bahwa ada kebanggaan kepada mereka melihat mereka itu berkembang, tetapi di saat yang sama juga ada kekhawatiran. Karena itu menjadi PR banyak sekolah juga sebetulnya, yang merupakan jadi PR pemerintah juga, bagaimana program yang dilakukan pasca sekolah. Nah, untuk pasca sekolah ini belum ada wadah yang tetap dan pasti
si anak-anak itu ketika sudah lulus akan kemana gitu. Kurikulum di SLB itu lebih banyak pada pengembangan fungsional, kemandirian, juga keterampilan hidup. Akan tetapi di perguruan tinggi seperti yang kita ketahui lebih banyak berorientasi pada capaian akademik yang seragam, sama gitu ya. Namun demikian sebenarnya ada ruang untuk menjembatani kedua kondisi tersebut, di mana kita bisa membuat program transisi. Dan yang terakhir itu sebenarnya adaptasi proses pendaftaran juga perkuliahan yang lebih fleksibel. Untuk beberapa tahun belakangan ini selalu kita advokasi agar bisa lebih sesuai dan kita bisa lebih diakomodasi gitu ya. Mungkin pada awalnya ada sedikit kendala gitu ya, ada hambatan-hambatan, tapi kita tetap berjuang, kita hubungi pihak-pihak terkait gitu. Baru-baru ini juga ada sebuah kendala, tapi alhamdulillah kendalanya sudah selesai dan kita bisa perbaiki. Maksudnya kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Akhirnya anak-anak kita yang penting bisa untuk meraih cita-citanya, bisa mendaftar dulu ke perguruan tinggi gitu. Terkait dengan terbukanya akses ke dunia pendidikan tinggi untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, sebetulnya tidak dibatasi hanya disabilitas pendengaran saja, tetapi anak-anak pada umumnya yang memiliki hambatan baik sosial, fisik, mental, intelektual, dan emosi itu memang sudah seharusnya mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan Permendikbud nomor 48 tahun 2023 tentang akomodasi yang layak. Jadi memang seharusnya dari mulai tatanan regulasi, kemudian di satuan pendidikan dan juga pendidikan tinggi itu harusnya berkolaborasi. Saya Kustini, seorang penyandang disabilitas fisik karena polio dari kecil. Kemudian saya di CAI, posisi saya sebagai Direktur Eksekutif. Pendidikan inklusif sekarang itu sudah ada regulasi yang mengatur bahwa setiap disabilitas itu yang akan mengakses pendidikan tidak harus selalu masuk ke sekolah luar biasa. Artinya sekolah-sekolah reguler itu diberikan kewenangan atau diwajibkan menerima siswa dengan disabilitas itu maksimal 3, termasuk jenjang pendidikan tinggi gitu. Jadi artinya sekarang sudah ada, Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang 8 tahun 2016 yang di sana mengatur salah satunya adalah hak pendidikan untuk disabilitas. Kemudian dari Undang-Undang turun adanya Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik disabilitas. Kami tuh belum lama ini melakukan audit untuk fasilitas publik ya. Kami audit ternyata kami mulai dari layanan kesehatan yang terdasar yaitu puskesmas. Ternyata masih banyak layanan-layanan kesehatan yang belum aksesibel. Terus kemudian juga tenaga kesehatannya juga belum ramah lah ya dalam tanda kutip. Jadi ketika ada pasien dengan disabilitas mereka bingung gitu bagaimana melayani pasien dengan disabilitas. Kemudian juga untuk fasilitas-fasilitas publik lain-lainnya, misalnya sekarang itu kan sebenarnya kalau kita berbicara masalah tentang infrastruktur atau aksesibilitas itu sudah ada regulasinya. Permen PUPR nomor 42 tahun 2017. Kalau sekarang yang kita lihat itu di Kota Bandung itu guiding block itu hampir sebagian besar itu kebanyakan guiding block itu nabrak. Entah itu nabrak pohon, entah nabrak pot gitu ya, atau kemudian pedestrian yang ada guiding block itu dipakai tempat orang berjualan, dipakai orang tempat parkir, padahal tujuan dari guiding block itu adalah jalur pemandu untuk teman-teman dengan disabilitas sensorik penglihatan gitu. Saya mulai dari lingkungan terkecil dulu ya, dari keluarga gitu ya. Karena keluarga ini juga mempengaruhi disabilitas untuk kemudian dia bisa survive di masyarakat. Yang pertama, ketika keluarga memiliki anak dengan disabilitas, itu harus diperlakukan sama. Jadi jangan dianggap bahwa anak ini memiliki hambatan kemudian dispesialisasikan, harus dibantu, kemudian nggak boleh keluar dan sebagainya gitu. Kalau lingkungan keluarga ini sudah membatasi mobilitas atau hak dia untuk mendapatkan berbagai kesempatan, itu akhirnya juga dia kepercayaan dirinya juga terhambat gitu ya. Dia menjadi terhambat untuk bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan masyarakat gitu ya. Nah,
bagaimana anak disabilitas itu bisa bersosialisasi dengan masyarakat, kemudian masyarakat bisa menerima kalau ternyata dari keluarganya sendiri juga mengucilkan dia. Kalau balik lagi kalau tadi tanya bagaimana sih sekarang masyarakat melihat dengan disabilitas, apakah peluang itu terbuka lebar? Saya melihatnya terbuka lebar, tapi sebenarnya ada faktor penghambat itu faktor internal dan faktor eksternal dari disabilitas itu. Faktor internal itu faktor dari dalam dirinya sendiri, apakah dia mau terbuka atau tidak, atau dia mau berinteraksi atau tidak. Faktor eksternal itu bisa karena faktor lingkungan atau sistem yang diskriminatif. Masih banyak kok regulasi-regulasi yang mendiskriminasi gitu. Misalnya contohnya ketika ada peluang kerja, misalnya pendidikan minimal S1, disabilitas hanya untuk disabilitas tuli atau disabilitas netra. Terus ada syarat sehat jasmani dan rohani. Kalau udah ada syarat sehat jasmani dan rohani itu udah otomatis menggugurkan peluang dari disabilitas untuk mengakses layanan, bisa mengakses pekerjaan. Bakal buktiin ke mereka kalau apa yang mereka bilang ke aku tuh semuanya nggak benar, dan bisa aku buktiin, akan buktiin ke mereka kalau aku bisa jadi guru nanti, aku bisa kuliah sesuai dengan cita-cita yang aku mau, dan bisa kayak nutup mulut mereka yang dulu ngomong sembarangan sama aku, lebih gitu sih. Jadi kita punya keinginan juga, pengen ngebuktiin juga bahwa dengan Ajka yang punya keterbatasan juga bisa gitu ngelakuin apa yang bahkan bisa lebih gitu dari mereka gitu, bisa dapetin apa yang Ajka inginkan, bisa wujudin apa yang orang tua harapkan juga gitu. Untuk tetap bangkit, saya menanam 5 poin ke diri saya. Semangat, saya bisa, aku mampu, aku berharga, dan aku layak. Itu poin yang saya tanam ke diri saya. Karena aku berpikir bahwa aku ingin jadi orang yang benar-benar manusia, berguna buat orang lain dan buat diri aku sendiri. Kalau aku sekarang menyerah, kalau aku sekarang banyak mengeluh, kayak ya istilahnya udah mah nggak bisa lihat, terus ngerepotin orang pula gitu. Kayak gitu aku nggak mau. Karena aku mengingat dukungan dari orang tua, nantinya itu berhenti. Kenapa? Karena mereka itu sudah membesarkan aku dari bayi sampai sekarang itu proses juga dengan luar biasa. Terus orang tua kan sudah melihat, teman itu dengar, teman-teman harus tetap semangat, jangan mudah menyerah, terus berjuang.